Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 696-700. Jericho Lee terkejut. Dia tidak tahu tentang berita itu. Apa yang dia selidiki tentang keluarga-keluarga di ibu kota hanya bersifat umum, tidak sedetail Fu Bai. Bakat seni bela diri Gai Suetian sangat luar biasa, yang membuat semua putra bersaudara di ibu kota terengah-engah. Dia, bersama dengan Situ Jie dan Rong Tianlin, dikenal sebagai tiga Sao ibu kota. Dengar ada orang lain yang juga disebut 4 anak kecil di ibu kota. Jericho Lee mengangkat alisnya. Fu Bai memandangnya dengan heran. Aku tidak menyangka kamu mengetahui hal ini. Ya, ada orang seperti itu. Awalnya, hanya ada 3 Sao di ibu kota. Sao keempat adalah orang yang baru saja bangkit dan menjadi pusat perhatian. Siapa dia? Langit Shanghai. Fu Bai berseru, keluarga Shanghai pernah menjadi anggota keluarga merek lokal 20 tahun yang lalu, peringkatnya sangat tinggi, peringkat ke-8. Tapi entah kenapa, mereka tiba-tiba menghilang, seolah-olah dunia menguap secara umum, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Namun baru-baru ini, keluarga Sangguan telah aktif kembali. Surga Sangguan adalah generasi muda paling jenius yang menonjol dalam keluarga. Pada usia 26 tahun, budidayanya telah mencapai tahap tengah dalam menciptakan sebuah lembah. Sangguan. Mendengar nama keluarga ini, jantung Jericho Lee berdebar kencang dan matanya tiba-tiba berubah. Dia ingat dengan jelas bahwa di keluarga yang menghilang bersama Anji, ada keluarga Sangguan. Apakah keluarga Sangguan kembali? Fu Bai tidak menyadari perubahan ekspresi Jericho Lee, namun ia tetap berkata, Sangguan Tian sangat bagus. Meskipun ia 1 tahun lebih tua dari Gai Suetian, bakatnya juga luar biasa. Anda tahu, kebanyakan orang bisa dianggap betapa jeniusnya jika mereka bisa mencapai level menciptakan lembah sebelum usia 30 tahun. Keluarga Sangguan awalnya hanyalah salah satu dari keluarga, di Xihao. Jika suatu saat Sangguan Tian Xiong menjadi penguasa surga, dia bisa memimpin keluarga Sangguan ke dalam keluarga Tian Xihao. Dia berusia 26 tahun dan berada di tengah-tengah Pigoku. Faktanya, bakat seni bela diri semacam ini luar biasa, setidaknya bahkan di ibu kota jenius, tingkatnya juga luar biasa. Mata Jericho Lee memancarkan cahaya dingin. Sepertinya dia benar menemukan Fu Bai. Dia secara tidak sengaja memberitahu dia bahwa keluarga pejabat tinggi telah kembali ke Tiongkok. Bagaimana standar ibu kota lainnya? Dia bertanya berulang kali, mencoba mencari petunjuk dari pertanyaan yang tidak relevan. Fu Bai berpikir sejenak dan menjawab, Situ Jie dari keluarga Situ adalah putra Situ Manlong, jiwa tentara Tiongkok. Dia baru berusia 24 tahun. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja menerobos ke tengah lembah, dan dia sangat populer. Adapun Rong Tianlin dari keluarga Rong, sebulan yang lalu, dikatakan bahwa dia telah berhasil menembus awal lembah. Dia adalah anak bungsu dari 4 pemuda di ibu kota, baru berusia 22 tahun. Mendengar pidato tersebut, Jericho Lee sedikit terkejut. Di antara orang-orang ini, dia paling mengkhawatirkan kekuatan Rong Tianlin. 22 tahun, di masa-masa awal Pigu. Dia terkejut karena bakat Rong Tianlin begitu luar biasa. Meskipun kekuatannya lebih baik daripada Rong Tianlin, jarang sekali dia mencapai tahap pemecahan lembah di awal usia 20-an. Pantas saja keluarga Rong begitu unggul. Mereka memang punya modal yang membanggakan. Setidaknya ada begitu banyak pejuang, hanya sedikit dari mereka yang bisa mencapai tahap pemecahan lembah di usia 20-an. Kalau begitu, kecuali 4 orang ini, kebanyakan dari mereka hanya memiliki kekuatan masa yayasan, atau bahkan masa yayasan. Jericho Lee menemukan sesuatu. Iya. Budidaya pencaksilat adalah hal yang sangat sulit. Walaupun bakat keluarga besar bergantung pada budidaya keluarganya sejak kecil, mereka memiliki kelebihan yang unik, namun tidak mudah untuk meningkatkan budidayanya. Sebagian besar jenius keluarga, hanya Su Ziqiang yang memiliki bakat luar biasa, melampaui kejeniusan selain 4 anak di Beijing. Bahkan generasi muda keluarga Tian Zihao tidak sebaik dia. Kekuatannya ada di periode akhir Kai Guang. Konon tidak jauh dari masa Pigu. Sebuah terobosan akan segera terjadi, Fu Bai Senseng menjelaskan. Latihan seni bela diri bertentangan dengan surga. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan besar, Anda harus berlatih siang dan malam, dan bahkan membayar banyak uang. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi seorang pejuang,
dan kebanyakan dari mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk berlatih, tetapi mereka hanya dapat mencapai tingkat kultivasi yang rendah seperti periode pelatihan Ki dan periode pembangunan fondasi. Sungguh menakjubkan bahwa para jenius dari keluarga besar dapat mencapai tahap pembangunan fondasi atau bahkan tahap pembukaan di usia muda. Lagi pula, semakin muda mereka mencapai level ini, semakin tinggi pencapaian mereka di masa depan. Jika mereka secara tidak sengaja menjadi guru surga, mereka akan dihormati oleh ribuan orang. Mereka bisa membuat keluarga sejahtera dan bersinar. Aku mengerti, Jericho Lee mengangguk. Bahkan Gai Suetian yang terkenal pun tidak sebaik dia. Tapi dia tidak akan berpuas diri karena ini. Dia baru saja berada di periode akhir Pigu. Tujuannya adalah Jindan, Yuanying, dan bahkan lebih tinggi. Tuan surga, jauh dari batasnya. Fu Bai menatap Jericho Lee dalam-dalam. Jika tebakanmu benar, kamu juga harus menjadi seorang pejuang. Jericho Lee sedikit terkejut, bagaimana kamu bisa mendapatkan ide yang begitu bagus? Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Haha, mustahil bagi orang biasa untuk mengetahui apapun tentang dunia seni bela diri. Bahkan jika dia tahu, dia hanya tahu sedikit tentang apa yang baru saja saya katakan. Jadi saya yakin Anda adalah seorang pejuang. Pikiran Fu Bai di luar dugaan Jericho Lee. Jericho Lee mengangkat alisnya dan mengangguk untuk mengakui, ya, aku benar-benar seorang pejuang. Pantas saja kamu dikenal sebagai orang yang tahu segalanya, cukup jeli. Dari detail yang mudah diabaikan ini, kita dapat menyimpulkan latar belakangnya, yang menunjukkan bahwa Fu kekuatan pengamatan Bai luar biasa dan otaknya cerdas. Jadi ekspresi Fu Bai seperti yang diharapkan, dan matanya menjadi dalam. Jika tebakanku benar, kamu sama sekali tidak datang kepadaku untuk meminta bantuan. Kamu ingin menyelidiki sesuatu, bukan? Hal ini sekali lagi mengejutkan Jericho Lee. Mengapa kamu mengatakan itu? Yang pertama murni karena latar belakang keluargaku. Meski keluarga Fu tidak terlalu terkemuka, mereka juga merupakan keluarga merek lokal, yang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga lain. Hiruk-pikuknya semua untuk keuntungan. Yang kedua adalah bertanya padaku tentang sesuatu. Orang-orang ini umumnya mendukungku. Saat ini, ada orang-orang seperti itu di klub. Adapun yang ketiga, Fu Bai berbalik kepalanya dan menatap ke arahnya. Jenis ketiga adalah seperti Anda. Di permukaan, Anda datang untuk menanyakan berita. Faktanya, Anda mengetahui semua informasi yang Anda tanyakan, dan Anda sengaja berpura-pura bingung. Dan orang seperti ini berputar-putar, dalam akhirnya hanya menyelidiki sesuatu. Benarkan? Setelah mendengarkan, Jericho Lee mengalami keterkejutan yang lama, kepala Fu Bai yang dingin, di luar imajinasinya. Dalam waktu sesingkat itu, masuk akal untuk menyimpulkan motif sebenarnya. Dia juga dengan mudah mengakui, sekarang Anda sudah menebaknya, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya benar-benar sedang menyelidiki beberapa hal. Saya menemukan bahwa nama panggilan Anda adalah tahu segalanya, dan saya tahu banyak hal, jadi saya menemukan Anda. Bab 697. Haha, menurutku benar, Fu Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aduh. Sepertinya ketenaran bukanlah hal yang baik, begitu banyak orang yang datang kepadaku. Jericho Lee tertawa, bukankah begitu? Buktikan saja kalau kamu terkenal. Itu hanya nama palsu. Itu tidak akan memberiku manfaat nyata, malah akan memberiku banyak masalah, kata Fu Bai yang tidak senang sama sekali. Jericho Lee sedikit terkejut, ada apa? Kamu tidak suka itu? Dia berpikir Fu Bai seharusnya sangat senang menjadi terkenal. Alhasil, ide Fu Bai jauh dari idenya. Orang-orang selalu terseret oleh ketenaran mereka. Kata, tahu semuanya, terdengar keras, tapi kebanyakan orang yang datang kepadaku memiliki motif yang tidak murni. Dan karena aku tahu terlalu banyak, selalu ada beberapa orang yang mengira aku tahu mereka. Rahasia dan ingin segera menyingkirkanku. Berbicara tentang akhir, wajah Fu Bai penuh kesedihan. Meski terkenal, namun nama tahu semuanya terkenal di distrik Tongcheng, namun tidak banyak memberikan manfaat praktis, malah justru mendatangkan banyak masalah. Terkadang semakin banyak Anda tahu, semakin cepat Anda mati. Ini bukanlah cerita kosong. Di ibu kota, kekuatan utama sangatlah rumit. Dia adalah orang yang mengetahui segalanya, dan sering disangka mengetahui segalanya. Banyak orang yang berusaha mendapatkan informasi darinya, termasuk beberapa anggota keluarga besar. Bahkan orang-orang dari keluarga Tian Xihao terkadang datang kepadanya untuk meminta informasi. Bagi orang awam, dihargai adalah hal yang sangat membahagiakan. Tapi bagi Fu Bai, itu hanya menambah masalah. Tidak semua orang yang meminta informasi kepadanya bersikap sopan.
Akan selalu ada orang-orang yang tidak masuk akal yang memaksanya untuk mengatakan apa yang tidak seharusnya dia katakan. Jika bukan karena keluarga Fu juga merupakan keluarga merek lokal, dengan dukungan keluarga seperti itu, saya khawatir Fu Bai sudah lama terbunuh. Jericho Lee menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, tapi nyatanya, kamu tidak menolaknya, kan? Bau pidatonya, Fu Putih langsung leng. Kalau kamu sangat eksklusif, kamu akan memilih menghilang setelah kamu terkenal. Selama pusat perhatian sudah berakhir, tidak akan ada yang menyebut tahu segalanya lagi. Tapi namamu masih begitu lantang, jelas kamu tidak menolaknya, Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Fu Bai tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, kamu benar. Aku tidak dapat menyangkal hal itu, memang, aku tidak menolaknya di dalam hatiku. Seorang pejuang sepertimu tidak akan memahami penderitaan orang-orang seperti kami yang bisa tidak berlatih. Penguasa segala sesuatu bukanlah penguasa segala sesuatu sejak awal. Dia tidak punya pilihan. Ada banyak anak muda di keluarga Fu. Kebanyakan dari mereka sudah mengenal latihan pencak silat sejak kecil, dan Fu Bai lah yang diuji tidak mampu berlatih. Di ibu kota yang menekankan tinju, tidak bisa berlatih bela diri berarti menjadi pesolek yang terabaikan sepanjang hidup. Ia tidak ingin menjalani kehidupan yang menyedihkan, maka ia menemukan cara baru, bekerja keras dari kecerdasan, memperhatikan observasi dan mengumpulkan segala macam informasi, dan menjadi ahli dalam segala hal. Setelah menjadi ahli dalam segala hal, dia melepaskan topi seorang pesolek dan mendapat perhatian dari keluarganya. Dia juga memiliki banyak pengaruh di ibu kota. Semua ini yang dia inginkan. Meskipun dia memiliki reputasi yang baik dan selalu dalam bahaya dibunuh, dia tidak menolaknya di dalam hatinya. Dia ingin mendapatkan kekuatan. Kecerdasan adalah kekuatannya. Saya mengerti, bagaimana mungkin saya tidak mengerti, Jericho Lee tertawa. Oh, apakah kamu mengerti? Fu Bai menatapnya dengan tatapan curiga. Ketika dia masih kecil, dia tahu bahwa dia tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri, dan pukulan yang dia derita tidak manusiawi. Jika dia tidak mengertakkan gigi, dia pasti benar-benar pesolek. Apa kamu tidak tahu segalanya? Kamu pasti tahu sesuatu tentangku kan? Aku tahu betul bahwa tanpa tinju, orang hanya akan ditindas. Aku sudah lama tidak berlatih bela diri, tapi aku bisa merasakannya dengan jelas. Perubahan yang terjadi dengan menjadi seorang ahli bela diri. Sebelum dia mendapatkan warisan bijak medis, dia hanyalah seorang anak laki-laki biasa, yang dipukuli sampai mati oleh Qi Huaseng. Setelah dia mendapatkan warisan santo medis, segalanya berubah. Ketika dia melangkah ke seni bela diri, dia memiliki kekuatan yang kuat, dan tidak ada yang berani mengganggunya lagi. Dia bisa melawan para penindasnya dengan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Bagaimanapun, dunia ini adalah hukum rimba. Fu Bai memandang Jericho Lee dengan bingung, dan tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar ingat bahwa Jericho Lee pernah terlibat dalam kekacauan sebelumnya dan dibawa ke jalan buntu. Belakangan, Jericho Lee menyerahkan diri dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Fu Bai baru saja berpikir bahwa Jericho Lee seharusnya menjadi seorang pejuang sejak saat itu. Sepertinya dunia luar tidak cukup mengetahui tentangmu. Setidaknya, bahkan dia tidak tahu bahwa Jericho Lee adalah seorang pejuang. Menurutku meskipun kamu sudah mengetahui semuanya, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, kan? Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Apakah kamu suka menebak-nebak? Aku tidak tahu cara membaca pikiranku, Fu Bai menggelengkan kepalanya. Dia bukanlah cacing di perut Jericho Lee. Bagaimana dia bisa tahu apa yang dipikirkan Jericho Lee? Mata Jericho Lee menoleh dan senyumannya semakin kuat, saya perlu menyelidiki tren Rong Tianlin dan membantu saya melakukan sesuatu. Karena beberapa alasan pribadi, saya tidak punya banyak waktu untuk menyelidiki, jadi saya ingin Anda membantu saya menyelidikinya. Dia datang ke ibu kota dalam 3 misi. Yang pertama adalah menemukan Li Wenyan, yang kedua adalah menyelamatkan Rong Xinlian, dan yang ketiga adalah mengungkap kebenaran 20 tahun lalu. 2 yang pertama harus dilakukan, dan yang ketiga bisa dilakukan secara perlahan. Kuang Ziming belum kembali dari desa Miao, jadi ini bukan masalah waktu untuk mengungkap kebenaran tahun itu. Mencari Li Wenyan, dia sudah dalam proses, dan beritanya telah dirilis. Sebagian besar Li Wenyan mengetahui trennya sekarang, jadi dia hanya perlu menunggu dengan sabar. Untuk menyelamatkan Rong Xinlian, rencana awalnya adalah mendirikan sebuah biro. Rong Tianlin adalah yang paling berharga di keluarga Rong. Selama dia bisa mendirikan biro untuk menangkap orang, dia bisa memaksa keluarga Rong untuk tunduk, menukar sandera, dan membebaskan Rong Xinlian. Jericho Lee tidak punya banyak waktu. Dia tidak akrab dengan ibu kota dan kehidupannya. Yang paling tepat bagi Fu Bai adalah mengendalikan gerakan Rong Tianlin.
Fu Bai segera menggelengkan kepalanya dan berkata, selidiki keluarga Rong. Tidak. Jika fakta yang ingin kamu lakukan ditujukan pada keluarga Rong, maukah kamu menyeretku ke dalam air? Jangan lakukan itu, jangan katakan apapun. Tidak bodoh. Keluarga Rong adalah keluarga Tian Zihao. Menyinggung keluarga seperti itu, terutama terhadap Rong Tianlin, yang paling kuat dari keluarga Rong, hanya bosan hidup. Jericho Li menyipitkan matanya, senyum aneh di wajahnya. Oh, apakah Anda lupa apa yang Anda janjikan? Aku akan mengajarimu cara bermain dan kamu berjanji akan membantuku. Wajah Fu Bai langsung berubah menjadi hijau. Sial, dia telah ditipu. Dia berkata, bagaimana orang ini bisa berbaik hati mengajarinya bermain? Itu semua rutin. Dia selalu menjadi satu-satunya yang melakukan rutinitas itu. Hari ini, dia diberi rutinitas. Sebuah kesalahan besar. Bab 698. Sering jalan-jalan di tepi sungai, kemana sepatunya belum basah. Kali ini, Fu Bai mengompol. Apakah hati nuranimu tidak akan terluka jika kamu begitu penuh perhitungan? Perasaan penyesalan Fu Bai bagaikan semburan air. Hentikan omong kosongmu. Kamu sudah berjanji melakukan sesuatu untukku. Jika kamu membatalkannya, kamu tahu. Jericho Li tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Dia menghitung banyak dan menggali lubang. Bagaimana seseorang bisa lolos? Fu Bai menatap wajahnya dan tidak ingin bernapas. Tapi kalau dipikir-pikir, saya menyetujuinya. Aku benci kalau itu terlalu terburu-buru. Aku ingin menggaruk telingaku. Kamu punya benih. Bagaimanapun, Fu Bai memilih untuk menyerah, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tetapi saya menyatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan melakukan hal-hal seperti membunuh orang demi Anda. Saya tidak ingin mendapat masalah. Keluarga Rong adalah keluarga nama surgawi, yang jauh lebih baik daripada keluarga Fu. Khususnya, Rong Tianlin sendiri adalah seorang pejuang yang kuat. Sangat mudah untuk menghadapinya. Dia masih ingin hidup dengan baik. Jangan khawatir, itu tidak akan membunuhmu. Jika kamu mati, aku tidak dapat menemukan orang yang dapat membantuku untuk sementara waktu. Jericho Li tidak bodoh. Sulit menemukan orang yang mengetahui ibu kota dan bersedia membantunya. Ia juga berpikir bahwa ia bisa bekerja sama untuk waktu yang lama di masa depan. Lebih baik menculik Fu Bai Kengmeng dan bekerja untuknya sepanjang hidupnya. Fu Bai memutar matanya. Dia tidak percaya omong kosong seperti itu. Saat dia bertemu Jericho Li, seberapa murni dia. Biarkan dia benar-benar berpikir bahwa orang ini baik hati, apa yang terjadi. Dia membawa serigala itu ke dalam rumah. Jadi dia tidak mempercayai kata-kata Jericho Li, yang merupakan tanda baca, dan berkata, ayolah, apa yang Anda ingin saya selidiki Rong Tianlin? Saya tahu banyak tentang Rong Tianlin. Jika Anda tertarik, saya dapat memberitahu Anda detailnya secara langsung. Detailnya tidak ada artinya bagiku, dan aku tidak ingin tahu. Aku hanya ingin tahu apa yang dia lakukan. Lebih baik mencari tahu kelemahan dan kelemahannya. Jericho Li tidak mau membuat pertukaran emosional. Yang dia inginkan adalah mendirikan biro untuk menyandera Rong Tianlin. Fu Bai Leng segera membuka mulutnya, apakah kamu akan menangkapnya? Jericho Li tidak menghindar, mengangguk dan mengakui, itu benar. Aku akan menyandera dia. Apa? Fu Bai terkejut, apakah kamu gila? Rong Tianlin adalah jenius paling menonjol dari keluarga Rong. Dia adalah salah satu dari 4 orang di ibu kota. Dengan begitu banyak orang yang menatapnya, apakah kamu ingin menyandera dia? Apakah kamu tahu jika dia menghilang tiba-tiba, dia akan diperhatikan? Dendam macam apa yang kamu miliki terhadap keluarga Rong? Apakah Anda ingin melakukan hal seperti itu? Dia berpikir bahwa Jericho Li paling banyak berlibur dengan Rong Tianlin, tetapi sekarang segalanya jauh lebih serius daripada yang dia kira. Apa motif menyandera Rong Tianlin? Tentu saja aku mengetahuinya, tetapi keluarga Rong tidak berarti apa-apa bagiku. Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Jericho Li terlihat keren. Mendengar bahwa dia menolak untuk menjelaskan dengan jelas, Fu Bai segera menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Jika kamu tidak menjawab dengan jelas, aku tidak akan pernah membantumu untuk menyelidikinya. Aku tidak ingin didorong ke dalam lubang api tanpa alasan apapun. Saya tidak tahu bagaimana saya mati. Anda dapat yakin, atau hidup Anda, biarkan saja Anda menyelidiki tren dan kelemahan Rong Tianlin, dan Anda tidak perlu mulai menangkap orang. Jericho Li memelototinya dengan nada mencemooh. Orang ini benar-benar seorang konsultan. Ketika dia mendengar bahwa dia ingin menyelidiki Rong Tianlin, dia sangat bersemangat. Fu Bai masih ragu-ragu, bagaimana saya bisa tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah? Jika Anda memiliki perselisihan pribadi dengan Rong Tianlin, tidak apa-apa,
tapi saya tahu itu pasti bukan penyebab perselisihan pribadi Anda. Bodoh. Jika kamu tidak menjelaskannya, aku tidak akan pernah membantumu. Apakah kamu akan membantu atau tidak? Tidak. Sebaiknya kamu pergi ke orang lain untuk hal seperti itu. Melihat Fu Bai mengangkat lehernya dan sepenuhnya menolak untuk berkompromi, Jericho Lee juga tidak berdaya. Sejujurnya, jika dia tidak punya pilihan, dia akan menamparkan Fu Bai. Tak berdaya, Jericho Lee santai, saya perlu menyandera Rong Tianlin sebagai ganti seseorang. Ambillah yang paling kecil dari kedua kejahatan tersebut. Jika kamu terlalu banyak bicara, Fu Bai akan meragukannya. Jika tidak, Fu Bai tidak akan membantu. Tentu saja, dia juga mempertimbangkan untuk memaksa Fu Bai untuk setuju. Dengan kekuatan kesatrianya, dia mencubit leher Fu Bai agar orang bisa melakukan sesuatu, dan pasti dia bisa melakukannya. Namun hal itu tentu akan membuat Fu Bai tidak puas. Dengan pikirannya, jika dia tidak mau membantu, akan ada 10.000 cara untuk membuatnya tidak bahagia. Misalnya, memberikan informasi investigasi yang tidak penting tidak hanya akan menunda waktu, tetapi juga menimbulkan masalah. Jadi Jericho Lee tidak memilih melakukan itu. Dia memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Fu Bai mengerutkan kening dan berpikir, tidak, kamu menyandera Rong Tianlin. Itu berarti seseorang di keluarga Rong adalah target pertukaran. Sandera pertukaran, siapa kamu? Saya tidak mendengar bahwa kamu tidak memiliki ayah atau ibu. Kakek juga ada di pedesaan. Hanya ada sedikit kerabat dan teman. Dengan siapa kamu berhubungan? Jericho Lee menoleh dan menatapnya dengan acuh tak acuh, Rong Xinlian. Matanya bingung pada awalnya, lalu muncul keterkejutan yang tak tertahankan. Akhirnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya menjadi sangat terkejut. Tenggorokannya berguling, kamu adalah Rong Xinlian. Bagi keluarga besar di Beijing, ini adalah nama yang sudah lama berlalu, namun masih memiliki beberapa nama yang luar biasa. Sebagian besar keluarga sudah lupa namanya, dan hanya sedikit orang yang mengingat rumor tentangnya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, keluarga Rong sudah menjadi keluarga Tian Zihao. Saat itu, Rong Xinlian, yang berusia awal 20-an, sedang dalam penampilan prima dan cantik. Dia adalah kekasih yang dikejar oleh banyak saudara lelaki di Beijing. Ayahnya makmur dan menjodohkannya pada saat itu. Objek pernikahannya adalah Lu Sushi, seorang anggota muda keluarga Lu yang juga anggota keluarga Tian Zihao. Pada saat itu, Lu Sushi dan Rong Xinlian berada pada usia yang tepat. Mereka adalah pria cantik dan wanita cantik. Mereka dibuat di surga. Banyak keluarga yang mengira kombinasi keduanya dibuat di surga. Perkawinan keluarga Lu dan keluarga Rong merupakan aliansi yang kuat, yang membuat pengaruh kedua keluarga yang telah berdiri di puncak keluarga tersebut naik ke tingkat yang lebih tinggi dan semakin memantapkan status keluarga. Namun, Rong Xinlian membuat keputusan yang membuat semua orang gempar. Melarikan diri dari pernikahan. Pada hari sebelum dia menikah dengan Lu Sushi, Rong Xinlian melarikan diri dari pernikahannya dan menghilang dari keluarga Rong dan ibu kota. Untuk sesaat, keluarga Lu sangat marah, dan keluarga Rong bahkan lebih memalukan lagi, menjadi sasaran ejekan semua orang. Saat itu, Rong Changsheng, pilar keluarga Rong, sangat marah. Dia menggunakan kekuatan keluarga untuk melihat-lihat, dan mengancam akan mengeluarkan Rong Xinlian dari keluarga dan memutuskan hubungan ayah dan anak perempuannya. Sekitar 2 atau 3 tahun kemudian, Rong Xinlian ditangkap. Tak lama kemudian, rumor mulai menyebar di ibu kota bahwa Rong Xinlian lolos dari pernikahan beberapa tahun lalu, melarikan diri ke kota Lusu ribuan mil jauhnya, bersembunyi di pedesaan dan menikah dengan seorang petani yang jujur. Belakangan, berita itu dengan cepat diredam oleh keluarga Rong dan perlahan-lahan mereda. Bab 699. Namun terkadang beredar rumor bahwa Rong Xinlian melahirkan seorang anak, namun anak tersebut menghilang. Setelah itu terjadilah badai. Seorang pria bernama Li Wenyan mengguncang ibu kota. Badai itu berlangsung singkat dan segera mereda. Kabar tersebut belum dapat dikonfirmasi. Hingga beberapa hari yang lalu, sesuatu terjadi pada keluarga Rong dan keluarga Lu. Mereka mengetahui bahwa anak yang lahir dari Rong Xinlian dan Li Wenyan berada di kota Lusu. Jadi dia mengirim seseorang untuk mencari tahu, dan dia menderita kerugian. Fu Bai melebarkan matanya dan menelan ludahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kaulah orangnya. Li Wenyan, Jericho Lee. Betapapun bodohnya dia bisa menebak hubungan di antara mereka. Jericho Lee melihat penampilannya yang tidak terkendali, setenang air, Anda menebak dengan benar, rumor 20 tahun yang lalu itu benar. Saya datang ke ibu kota kali ini untuk menyelamatkan ibu saya. Mendengar konfirmasinya, Fu Bai semakin terkejut.
Fu Bai tidak pernah membayangkan bahwa Jericho Lee akan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Rong, dan bahwa dia akan menjadi putra lelaki itu. Sejauh yang dia tahu, meskipun Li Wenyan muncul di ibu kota untuk waktu yang singkat pada tahun-tahun itu, dia mengguncang ibu kota. Secara khusus, keluarga Rong dan keluarga Lu mencabik-cabik wajah mereka dengan Li Wenyan dan bertarung satu sama lain sampai mati. Selain itu, ada keluarga lain yang terlibat dalam perjuangan tersebut. Saya tidak dapat membayangkan Anda memiliki identitas seperti itu. Jadi, Anda adalah separuh dari keluarga Rong. Rong Xinlian adalah kangen keluarga Rong. Jericho Lee adalah putranya. Separuh tubuhnya adalah darah keluarga Rong. Namun, begitu kata-kata Fu Bai selesai, dia langsung merasakan cahaya dingin datang dari wajahnya. Begitu dia gemetar, dia melihat mata Jericho Lee dingin dan wajahnya seperti es yang menatapnya. Aku adalah aku, kecuali ibuku, sampah Rong, itu tidak ada hubungannya denganku. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia adalah keluarga Rong. Dalam hati Jericho Lee, Rong Xinlian adalah satu-satunya di keluarga Rong. Dia sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Jika bukan karena keselamatan Rong Xinlian dan keamanan dia keluar dari rumah Rong, dia pasti sudah lama membunuh rumah Rong. Dia dapat memahami bahwa status Li Wenyan rendah pada saat itu. Keluarga Rong membenci Li Wenyan dan menghalangi Li Wenyan dan Rong Xinlian untuk bersama. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam identitas mereka, dari hari ke hari. Tapi dia tidak bisa mentolerir penganiayaan terhadap Li Wenyan dan Li Changrong oleh keluarga Rong selama bertahun-tahun. Untuk menyelamatkan Rong Xinlian, Li Wenyan datang jauh-jauh ke ibu kota. Ia tidak hanya ditolak, tapi juga dianggap sebagai duri dalam daging oleh keluarga Rong. Saya tidak pernah berhenti mencarinya selama 20 tahun, dan saya ingin segera menyingkirkannya. Li Changrong berada di bawah tekanan besar, tetapi juga di bawah tekanan terus-menerus dari keluarga Rong, menderita rasa sakit yang tak terkatakan. Terlebih lagi, keluarga Rong juga mengirim orang untuk menyakiti Li Changrong. Jericho Lee harus melunasi setiap utangnya. Dia ingin membiarkan Li Wenyan mengangkat dadanya dan menjadi seorang laki-laki. Dia ingin Rong Xinlian bersama Li Wenyan secara terbuka dan terbuka serta bersatu kembali dengan keluarganya. Dia ingin merobohkan debu keluarga Rong dan mengirim keluarga besar ini ke neraka. Dia ingin mendapatkan kembali apa yang telah dilakukan keluarga Rong dan keluarga Lu selama beberapa dekade. Tangkap Rong Tianlin, itulah awalnya. Fu Bai menelan ludahnya, dan jantungnya bergetar. Dia jelas mendengar kemarahan ekstrim dari kata-kata Jericho Lee. Dia ingin menghancurkan seluruh keluarga Rong. Dia lega memikirkan apa yang telah dilakukan keluarga Rong terhadap Li Wenyan. Aku mengatakan sesuatu yang salah. Jangan marah. Fu Bai sangat bijaksana. Dia tahu bahwa sekali dia mengganggu Jericho Lee, dia tidak akan mendapatkan buah yang enak untuk dimakan. Jericho Lee menatapnya dengan dingin, sekarang kamu sudah tahu alasan kenapa aku melakukan ini, tolong atau tidak, beri aku kata yang pasti. Dia tidak punya kesabaran, jika Mode tidak mau setuju, maka dia hanya bisa mengambil beberapa tindakan luar biasa. Mendengar ancaman dalam kata-kata tersebut, Fu Bai tidak bisa menahan tawa dan desahannya, bolehkah aku punya pilihan lain? Hanya saja. Aku menggali lubang dan mengubur diriku sendiri. Aku akan membantumu. Dia tidak setuju sekarang, Jericho Lee tidak akan pernah membiarkannya pergi. Jericho Lee menghela nafas. Orang ini akhirnya jujur. Dia harus memberitahu Rong Xinlian dan Li Wenyan. Tapi sejujurnya, dia terkejut karena Fu Bai mengetahui rahasianya 20 tahun yang lalu. Butuh waktu lama bagi Miao Xingxin untuk mengetahuinya. Hasilnya, dia memiliki gagasan yang jelas. Dapat dilihat bahwa mengetahui semua layak menyandang nama itu. Bagus sekali. Jericho Lee mengangguk sambil tersenyum, sejujurnya, jika Anda tidak setuju, maka saya hanya bisa memeras pengakuan dengan penyiksaan. Ketika leher Voltaire terasa dingin, dia berpikir bahwa dia telah setuju untuk untung atau kalah, kalau tidak dia akan disiksa sampai mati. Jangan terlihat seperti kamu sedang berduka. Saya hanya ingin Anda membantu saya menyelidiki urusan Rong Tianlin, bukan membiarkan Anda naik gunung dan menuruni lautan api, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Fu Bai memutar matanya secara langsung, dan berkata dengan nada meremehkan, kamu boleh saja bermaksud mengatakan, apakah menurutmu Rong Tianlin itu idiot? Jika dia tahu aku sedang menyelidikinya, dia akan memotong-motongku. Itu benar. Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa Anda adalah seorang yang mengetahui segalanya, dan ada banyak cara untuk mencari yang baik dan menghindari yang buruk? Jika Anda begitu mudah dideteksi, apakah Anda tetap aman dan sehat ketika mengetahui begitu banyak rahasia orang? Li Jericho Lee balas menatap. Orang ini benar-benar berpikir dia sama baiknya dengan orang lain. Fu Bai sudah lama terdiam. Tiba-tiba dia merasa bahwa pria ini sangat buruk.
Pantas saja dia bisa terjebak seperti ini. Kali ini, dia benar-benar terjatuh ke bawah. Alas. Fu Bai hanya merasa murung. Ini nomor ponsel dan alamatku. Jika Anda mengetahui tentang Rong Tianlin, segera hubungi saya. Ingatlah bahwa kecepatan adalah secepat yang Anda bisa. Jericho Lee mengeluarkan informasi kontak yang telah dia siapkan dan memberikannya kepadanya. Fu Bai mengambilnya tanpa daya, berpikir bahwa dia tidak dapat menyembunyikannya kali ini. Ini adalah berkah, bukan kutukan. Saya harap itu tidak akan membawa banyak manfaat baginya. Masalah Anda telah terpecahkan. Haruskah ini waktunya mengajariku cara bermain? Fu Bai sangat marah sekarang. Dia tidak bisa marah pada Jericho Lee. Dia memutuskan untuk menyebarkan kemarahannya pada bola. Ketika Jericho Lee mendengar ini, dia tidak dapat membantu menunjukkan ekspresi aneh. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengajarimu? Bukan omong kosong. Aku sudah berjanji akan melakukan sesuatu untukmu. Anda harus menepati janji Anda. Fu Bai Leng bersenandung, dan sebaiknya kau tidak berpura-pura bodoh padaku. Jika kamu tidak bisa mengajariku dengan baik, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Senyum di wajah Jericho Lee sedikit tegang, baiklah, jangan menyesalinya. Bertele-tele. Cepatlah. Fu Bai tidak sabar. Menurutnya, Jericho Lee hanya berlarut-larut dan tidak mau mengajarinya. Dia tidak ingin mengambil risiko besar untuk menyelidiki Rong Tianlin, tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Bagaimanapun, dia harus mempelajari keterampilan orang ini. Kasihan sekali. Jericho Lee menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika dia tidak percaya, dia tidak akan bermain sama sekali. Tapi dia berjanji untuk mengajari Fu Bai, dan tentu saja dia harus bertindak. Jadi dia mengambil tongkatnya, pergi ke meja, menyesuaikan postur tubuhnya, bersiap untuk pergi, dan menggerakkan tongkatnya ke depan. Muncul. Saat bola mengenai, wajah Fu Bai langsung roboh. Bab 700. Setengah jam kemudian, Jericho Lee memasukkan tangannya ke dalam saku dan pergi sambil tersenyum. Bang! Di belakang rumah terdengar seruan marah dan makian. Fu berwajah putih menghitam ke dasar panci, kakinya melompat gas, hendak mengangkat meja, sialan. Bajingan ini aku. Dia ahli dalam segala hal. Dia sudah diperhitungkan. Saya tidak ingin membicarakannya. Saya masih terpana. Saya tidak punya cara untuk melawan. Itu yang membuatnya marah. Awalnya, dia mengira Jericho Lee mengatakan dia tidak bisa bermain dengan sengaja, tetapi dia tidak menyangka Jericho Lee benar-benar tidak bisa bermain. Alasan mengapa Jericho Lee begitu kuat adalah karena Zenki. Ini bisa membuat Fu Baigei marah. Awalnya, dia berharap mempelajari 2 jurus dari Jericho Lee untuk meningkatkan keterampilannya. Tapi dia tidak menyangka akan dibodohi. Ini bencana hari ini. Saya khawatir itu akan membuat orang tertawa. Setelah merasa kesal, Fu Bai menghela nafas dalam-dalam lagi, aduh. Aku tidak bisa membayangkan badai 20 tahun yang lalu belum berakhir, meskipun dia tidak tahu banyak tentang 20 tahun yang lalu, dia mengetahuinya melalui banyak hal. Penyelidikan bahwa keluarga yang terlibat pada tahun-tahun itu bukan hanya keluarga Rong dan keluarga Lu, tetapi juga beberapa keluarga dengan keberadaan yang aneh. Keluarga-keluarga itu mengincar Li Wenyan di mana-mana, dan keberadaan mereka tidak terbayangkan. Konon yang mereka rencanakan adalah milik Li Wenyan, namun sejauh ini belum ada yang tahu persis apa milik Li Wenyan. Setelah badai mereda, keluarga-keluarga tersebut menghilang, dan keluarga Rong serta keluarga Lu menetap sementara. Namun, Fu Bai teringat bahwa beberapa keluarga yang hilang pada tahun-tahun itu sepertinya telah kembali. Apakah ada hubungan antara menetap dan kedatangannya ke ibu kota? Fu Bai bergumam. Sejujurnya, dia skeptis terhadap pernyataan Jericho Lee bahwa dia sedang mencari Rong Xinlian. 20 tahun telah berlalu sejak itu. Selama bertahun-tahun, Jericho Lee punya banyak waktu untuk datang ke ibu kota untuk mencari Rong Xinlian, tapi dia tidak melakukannya. Mungkin Jericho Lee baru mengetahui tentang orang tuanya akhir-akhir ini, namun Fu Bai selalu menganggap hal itu tidak sesederhana itu. Mengingat tren menetap baru-baru ini, dikatakan juga bahwa 2 tuan muda meninggal saat menetap. Salah satunya adalah bidak catur yang disusun secara cermat dengan menetap di kota Luzu. Fu Bai merasa pasti ada hubungan antara hal ini. Apakah keberadaan Li Wenyan telah berubah akhir-akhir ini? Fu Bai segera berspekulasi bahwa keberadaan Li Wenyan harus diungkap, yang menarik perhatian An Jia. Jadi seorang Jia mengirim seseorang ke kota Luzu, yang membuat Jericho Lee mengetahui tentang orang tuanya. Harus dikatakan bahwa pikiran Fu Bai yang mengetahui segalanya bukanlah nama palsu. Meskipun dia tidak secara langsung berspekulasi tentang penyebab dan akhir masalah ini, dia sudah berspekulasi pada 7788.
Pada awalnya, karena Kuang Ziming, Jericho Lee bertemu kembali dengan keluarga An, dan membiarkan dia secara bertahap menyelidiki keseluruhan cerita masalah tersebut. Kemudian dia datang ke ibu kota. Sepertinya segalanya menjadi semakin menarik. Aku khawatir ibu kotanya akan berubah. Gumam Fu Bai. Pada awalnya, Li Wenyan mengguncang ibu kota dan mengubah warnanya. Dengan munculnya masa lalu, pasti terjadi pertumpahan darah lagi. Cih, aku akan berusaha melindungi diriku sendiri. Kalau aku terlibat, aku akan mendapat masalah. Para dewa berkelahi, anak-anak menderita. Meskipun keluarga Fu juga merupakan keluarga di Zihao di ibu kota, mereka jauh tertinggal dari Rongjia dan Lujia di keluarga Tian Zihao. Fu Bai tidak berani melakukan kesalahan di depan kedua keluarga ini. Jericho Lee tidak takut, bukan berarti dia tidak takut. Dia bukan seorang pejuang. Dia memiliki beberapa keraguan-raguan dalam melakukan sesuatu. Di sini, Jericho Lee meninggalkan rumah Fu. Setelah berjalan jauh, dia sedikit mengernyit, dan seringai sarkasme muncul dari sudut mulutnya. Dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan melanjutkan. Kemudian dia memanggil taksi dan menemukan bahwa pengawasan di belakangnya masih belum hilang. Yah, aku sudah lama bersamamu, dan kamu masih tidak mau menyerah. Jericho Lee berpikir, kapan orang yang mengikutinya menatapnya. Tidak lama setelah dia meninggalkan rumah Fu, dia diikuti. Terlihat pihak lain sudah menunggu lama. Mengapa pihak lain mengikutinya? Di permukaan, identitasnya adalah Jericho Lee, yang mewakili pengobatan tradisional Tiongkok kecil yang mengalahkan pengobatan flu, yaitu peran umum. Jelas, tidak cukup hanya menjadi sasaran orang lain untuk mengikutinya. Artinya identitasnya yang lain, Lie, telah menjadi sasaran pelacakan orang lain. Mata Jericho Lee sedikit terpaku. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa dia adalah Tuan Li, apalagi di ibu kota asing ini. Selain Cheng Hai, hanya ada beberapa musuh yang tersisa. Dia segera berpikir untuk menetap, tetapi segera menolak spekulasi tersebut. Sebelum menetap, dia telah terluka parah olehnya, dan kekuatannya sangat rusak. Dia merasa sangat damai selama beberapa waktu. Jelas, dia belum pulih, dan dia tidak dapat menghadapinya lagi untuk saat ini. Sangguan, Murong, atau keluarga Pan. Orang-orang yang mengikuti mungkin hanya berasal dari 3 keluarga ini, tetapi Jericho Lee tidak tahu yang mana. Dia tidak tahu apa-apa tentang situasi spesifik ketiga keluarga tersebut. Dia hanya tahu bahwa keluarga Sangguan telah kembali, dan dia telah menghasilkan bakat yang sangat luar biasa, surga Sangguan. Apakah sulit menjadi pejabat? Menurut informasi yang terbatas, sasaran kecurigaan Jericho Lee adalah keluarga Sangguan. Tentu saja, bukan berarti 2 keluarga lainnya sama sekali tidak mungkin, tapi keluarga Sangguan adalah yang paling mungkin. Jika itu yang dia duga, berarti keluarga Sangguan juga mengetahui tentang sihir abadi Zhou Xuan. Dapat disimpulkan bahwa keluarga Anjia, Pan dan Murong juga mengetahuinya. Ini masalahnya. Jericho Lee tidak bisa menahan cemberutnya. Dia tidak dapat menjamin bahwa dugaannya akurat, tetapi dari sudut pandang manapun, dugaannya benar. Kecuali ada sesuatu yang dia abaikan. Jika keempat keluarga tahu bahwa Zhou Xuan tidak bisa membunuh iblis, itu bisa menjelaskan mengapa keberadaan keempat keluarga itu begitu aneh. Jericho Lee segera menemukan masalah lain. 20 tahun lalu, 4 keluarga berkuasa memilih menghilang dalam badai, dan ini membingungkan. Meski penyebabnya ada hubungannya dengan orang tua Li Wenyan dan Kuang Ziming, namun ada berbagai tanda bahwa keempat keluarga tersebut sedang merencanakan suatu hal yang sangat penting, yang kebetulan ada di tangan Li Wenyan. Lebih lanjut dapat berspekulasi bahwa Li Wenyan adalah Master Jiu Xuan Bumi Mogong. Jericho Lee dikejutkan oleh idenya, 9 putaran tidak bisa membunuh iblis, apakah itu ada di tangan ayahku? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ayahku, seorang petani yang jujur, memiliki hal seperti itu? Wenyan adalah seorang petani yang jujur. Setelah diselidiki, Li Wenyan bukan hanya seorang petani. Hanya saja Jericho Lee agak sulit menerimanya saat ini. Berbagai tanda menunjukkan bahwa Li Wenyan adalah seorang pejuang, dan orang biasa tidak dapat hidup dengan baik selama 20 tahun di bawah pengejaran Anjia dan keluarga lainnya. Jika dugaanku benar, mengapa ayah menyembunyikan bahwa dia adalah seorang pejuang? Dari mana dia mendapatkan keterampilan abadi 9 putaran?